Let's listen to RBB, RDK Bincang Bintang. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Vina. Nah, Bala Muda udah tahu kan kalau misalnya RBB itu adalah program yang mengundang orang-orang yang berprestasi. Nah, sebenarnya Kak Cut Jihan Safira ini apa sih prestasinya? Nah, habis ini aku bakalan bacain untuk biar Bala Muda itu tahu. Nah, Kak Cut Jihan Safira ini adalah sebagai Sekretari Jenderal International Asia Youth International 2020 dan juga ia adalah sebagai wisudawan terbaik pada tahun 2020 di FISIP Universitas Indonesia dan juga skripsi terbaik loh Bala Muda. Wah, kita senang banget karena RDK bisa mengundang Kak Jihan sebagai bintang tamu di RBB hari ini. Nah, aku mau bacain juga CV-nya lagi. Kalau Kak Jihan ini adalah uh, banyak banget uh, banyak banget nih prestasi dari dunia akademiknya seperti the first runner-up most outstanding student FISIP Universitas Indonesia, terus juga sebagai kontributor and presenter of international conference, dan sebenarnya ini masih banyak banget sampai aku tuh mau bacain banyak banget nih Bala Muda. Jadi kita langsung aja nih ke Kak Jihan. Bisa dong Kak kenalin ke teman-teman Bala Muda. Halo semuanya, halo Bala Muda, nama aku Cut Jihan Safira. Aku saat ini lulusan dari Universitas Indonesia. Sekarang aku jadi CEO Office Analyst di sebuah PropTech company. Dan dulu aku di HI Universitas Indonesia itu aktif di berbagai organisasi seperti President of Foreign Policy Community Indonesia 2019, dan beberapa konferensi internasional seperti Harvard National Model United Nations 2020 di Boston, Amerika, lalu ada Harvard World Model United Nations 2019 itu di Madrid, di Spanyol. Sama juga aku pernah menang dan mengikuti Asia Pacific Asia Model United Nations Asia Pacific Model United Nation Conference di Sydney, Australia tahun 2018. Sampai lupa loh itu nama lombanya apa. Saking Maklum banyaknya ya ya Kak. teman-teman. Tapi udah lama, udah 2018 kan. Jadi ya dimaklumin aja. Ya aku involved di organisasi, di MUN, dan beberapa, aku juga aktif di ini, aku ikut lomba puisi, teater juga aku ikut. Jadi it's just a whole experience selama di kampus, ikut apa aja lah gitu. Oke. Nah, kajian ini kan tadi baru aja dengar dari kajian itu kalau kajian itu kan juga ikut lomba puisi, ikut lomba teater. Nah, karena kajian juga dari anak MUN gitu kan, puisi dan teaternya tuh pakai bahasa Inggris nggak sih? Enggak, yang MUN itu emang untuk bahasa Inggris kan, tapi untuk puisi dan teater karena penikmatnya juga teman-teman di kampus gitu, lombanya juga di kampus, jadi bahasa Indonesia lah, biar lebih Hmm. dapet gitu loh feel-nya, biar lebih ngena gitu kan, emang bahasa Indonesia sih gitu. Nah, itu dia Bala Muda itu baru secercah gitu kan dari apa yang udah dijelasin barusan gitu kan. Karena kita bakalan ngobrol-ngobrol sama kajian ini selama 30 menit nih Bala Muda. Nah, bareng aku, Vina juga, kita akan membahas temanya ini hari ini adalah how to improve self quality atau bisa diartikan itu cara meningkatkan kualitas diri. Nah, kajian udah siap belum nih mau sharing-sharingnya? Aduh, siap nggak siap, udahlah, ayo kita gas aja, toh juga yang dibagi kan pengalaman kan, aku nggak harus nyiapin materi-materi ribet, jadi kita sharing aja apa yang terjadi gitu, ayo. Oke. Nih Kak, sebenarnya RBB ini kan emang programnya RDK yang mengundang orang-orang yang berprestasi ya Kak. Ya, dan aku pengen ucapin lagi sangat senang juga bisa ngobrol sama Kak Jihan nih, gitu kan. Kali aja teman-teman Bala Muda dan juga aku sendiri bisa nih dapat ilmu yang udah Kakak sampein. Sebenarnya aku mau tanya kapan dan bagaimana sih Kak awalnya kok Kakak bisa berinisiatif untuk mulai menggali potensi yang udah Kakak miliki ini? Ini pertanyaannya agak susah sih, karena mulai menggalinya pun
kapan gitu kan, apakah ketika sebelum aku kuliah, apakah ketika aku SMA, apakah ketika aku kecil. Tapi mungkin aku mau ambil garis besarnya adalah ya udah kita highlight selama aku kuliah aja kali ya untuk hari ini. Jadi kita akan diskusi banyak ketika aku kuliah. Aku merasa itu semua itu berawal dari ketika aku menjadi mahasiswa baru. Sedikit background, aku itu berasal dari Aceh, teman-teman. Bahkan sekarang aku lagi di Aceh, aku lagi di kamar dan di kamarnya di Aceh gitu. Aku itu orang Aceh, sekolah SMA-nya juga di Aceh, SD, SMP, SMA-nya di Aceh. Jadi pertama kali aku keterima di HIUI itu kan kalau kita lihat jurusan Soshum dengan passing grade tertinggi se-Indonesia ketika itu kan. Bahkan sampai sekarang masih masuk top 3 tertinggi lah. Aku itu sebenarnya awalnya minder karena aku tuh dulu SMA sekolahnya IPA, Vina. Jadi ketika aku masuk ke ranah IPS dan di IPS-nya ketemu dengan orang 50 terbaik se-Indonesia, awalnya itu kayak bisa nggak sih gitu. Aku ngerasa ya udahlah aku sekedar lulus aja. Ya udahlah yang penting aku di sini nggak di DO aja gitu. Nggak harus nambah 1 semester gitu biar orang tua nggak harus bayar tambahan gitu kan. Jadi awalnya tuh aku cuma ngerasa ya udah selama di UI itu aku hanya akan berfokus untuk yang penting lulus dan nggak banyak muluk-muluk lah mau ini mau itu nggak ada awalnya. Tapi ketika aku masuk UI, aku itu kenal sama salah satu orang yang berasal dari Aceh juga, namanya Bang Alif Azadi Taufik. Dia itu di UI itu bersinar, dia itu ikut debat dan dia itu menjadi salah satu mapres juga dan he's like winning a lot of competitions kan. Dan aku juga ngobrol sama beberapa seniorku yang di HI gitu. Mereka bilang bahwa sebenarnya selama di kampus ini, apalagi misalnya di universitas PTN biasanya ya, kita untuk bisa menjadi seseorang itu sangat mungkin gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kayak climbing the social ladder is very possible. Dalam artian kalau kita mau menanjaki tangga sosial, itu sangat mungkin. Dalam artian bukan panjat sosial kayak panjat ke artis-artis influencer ya, tapi lebih kayak kalau kita mau dikenal sama seseorang, kalau kita mau menjadi orang yang berprestasi di bidangnya masing-masing ya, itu sangat mungkin gitu di kampus. Makanya kemudian aku punya tekad itu karena aku ngelihat, oh, it is possible gitu. Karena aku ngerasa selama ini orang-orang itu nggak punya motivasi untuk bisa berkembang itu ya karena ngerasa takut, oh ini nggak mungkin terjadi, ini nggak mungkin, it's impossible for me to achieve something kan. Tapi ketika waktu itu aku dikenalkan dengan senior-senior yang suportif, yang katanya bisa kok di kampus itu pasti semuanya bisa terjadi selama berusaha kan. Ya udah, I tried my best untuk kemudian ngeliat nih kira-kira path-nya kemana, potensinya ada di mana. Jadi sebenarnya dimulainya ke kenapa dan kapan, dimulainya karena aku ketemu dengan orang-orang yang suportif, yang memberikan motivasi dan mengatakan bahwa ini bisa terjadi, dan itu ketika mahasiswa baru gitu. Keren banget Kak. Karena kakak udah mulai dari semester baru, mahasiswa baru, kakak udah berpikir sejauh itu ya Kak. Nah, karena lebih kepada ya udahlah kalau maba kan kita maunya keren, mau jadi apa gitu kan. Tapi malah kebalikannya, aku waktu maba tuh minder gitu. Oh. Ya udah akhirnya I find the motivations from orang-orang yang kemudian mengatakan in campus everything can happen gitu. Kalau misalnya kita lihat gitu kan, yang kegiatan yang kakak lakuin itu semuanya emang yang keren banget dan juga emang persaingannya itu bisa dikatakan cukup ketat gitu kan Kak. Selain yang udah kakak sebutin tadi gitu kan, faktor yang apa sih Kak faktor yang mendorong kakak, kok kakak bisa ikut andil dan juga sukses dalam melakukan hal tersebut? Sebenarnya gini sih, I would say motivation atau istilahnya kita menemukan yang namanya keinginan untuk berprestasi, untuk menjadi seseorang itu memang berperan penting seperti yang aku bilang tadi, karena itu yang membuat kita memulai kan. Tapi ada hal-hal juga yang perlu kita planning supaya kita bisa istilahnya punya jalan atau jalur yang mulus gitu. Dalam artian bukan nggak ada rintangan ya, tapi kita udah siap dengan segala rintangan yang ada dan ready to face the battle gitu. Aku itu selalu
yang namanya menekankan pentingnya strategic planning. Mungkin kalau teman-teman konsultan atau teman-teman yang udah biasa ngedenger strategic planning udah paham maksudnya apa. Tapi sebenarnya secara singkat strategic planning itu kita memplan tujuan kita sampai kita mencapai titik itu dengan beberapa kajian sebelumnya gitu. Bukan kajian harus riset kayak skripsi, tapi aku menekankan strategic planning ini, aku memulainya seperti ini. Pertama, aku tulis dulu gitu, goal aku apa, tujuan aku apa gitu kan. Lalu dengan aku udah tulis tujuan aku, di bawahnya aku menulis gitu. Kira-kira pilihan yang ada itu apa aja untuk aku bisa mencapai goals itu. Dari setiap pilihan itu, aku list down lagi pro dan kontranya apa, strength, weakness, analisis aku itu aku tulis semuanya seperti SWOT gitu, strength, weakness, opportunity, and threat dari setiap poin. Baru dari situ kemudian aku bisa milih kira-kira jalur mana yang paling oke. Karena waktu itu aku ingat ada 2 main goals yang pengen aku capai selama aku di kampus gitu. Yang pertama, aku pengen banget yang namanya bisa mimpin sebuah organisasi gitu. Aku ngerasa dulu waktu aku SMA ya, aku lihat PTN itu aku lewat, aku kan di Aceh, aku sekolahnya di dekat Unsyah, Universitas Syahkuala. Aku pernah lewat, ada banner ketua BEM, tapi mereka nyebutnya gubernur gitu, ketua BEM kampus itu gitu. Jadi aku ngerasa wah keren ya gitu kalau bisa mimpin organisasi gitu di tingkat kampus gitu. Ya udah akhirnya aku punya tekad selama kuliah itu aku pengen ada sebuah organisasi yang aku pimpin. Lalu aku list down dong organisasi apa aja yang kira-kira ada kan yang bisa aku ikuti gitu. Ya udah aku list down ada beberapa waktu itu dan setelah aku timbang-timbang aku ngerasa organisasi FPCI itu paling memungkinkan untuk aku bisa jadi ketuanya. Makanya pada akhirnya aku memilih untuk berfokus di FPCI sampai akhirnya jadi presiden. Karena aku ingat waktu itu ada organisasi yang namanya HMHI, Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional. Itu keren banget organisasi himpunan kampus kan. Tapi ada temanku juga yang menurutku lebih berpengalaman di situ, yang menurutku juga lebih capable di situ, dan bidang-bidangnya pun nggak terlalu sesuai sama apa yang aku mau. Jadi aku nggak memfokuskan diri di situ. Ada UIMUN Club, aku juga dulu anggota pengurusnya gitu. Tapi aku merasa aku lebih pengen untuk mengikuti lomba MUN daripada untuk menjadi orang yang mengurus MUN-nya. Jadi aku nggak jadi ke arah situ. Lalu kemudian ada FPCI nih. FPCI ini organisasi kebijakan luar negeri. Kerjaannya itu ketemu diplomat, ketemu orang-orang keren, ketemu profesor, dan aku udah ada di situ jadi anggotanya gitu. Jadi yang aku bisa lakukan adalah, oh ini aku punya kesempatan baik di sini. Jadi yang aku lakukan adalah aku menulis seperti yang tadi aku bilang, pro kontranya apa, dan aku menambahkan kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk bisa mencapai ke sini kan. Kan kalau HMHI tadi aku kesulitan karena teman-temanku itu banyak yang keren. Tapi di FPCI ini aku punya koneksi yang dekat dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Jadi aku merasa aku bisa bukan menggunakan koneksi untuk nepotisme ya, tapi aku belajar dari mereka karena aku punya koneksi itu. Jadi aku sering tukar wawasan, bertanya-tanya, kira-kira apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Nah dari situ aku berfokus sampai akhirnya dari staff menjadi ketua divisi, dari ketua divisi terpilih akhirnya menjadi ketua organisasinya, atau kita sebutnya President of Foreign Policy Community Indonesia gitu. Jadi aku merasa ketika kita udah punya kemauannya, yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan adalah kita melakukan strategic planning, melihat potensi-potensi opsi yang ada, melihat pro dan kontra dari setiap opsi, kemudian ketika kita sudah memilih suatu opsi yang kita rasa paling visible, kita harus nge-list down kira-kira jalan kita menuju ke sana itu seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kayak yang aku tadi deket-deketin pemimpinnya dan menaiki tangga organisasinya sampai akhirnya jadi presiden seperti itu. Itu contohnya sih. Kira-kira kalau dari aku gitu kalau untuk mencapai suatu target. Dari banyaknya yang udah kakak kegiatan yang udah kakak lakuin gitu kan, banyak banget pasti. Itu tuh apa sih kak yang paling berkesan ataupun yang pengalaman terbaik nih kak menurut kakak? Aduh, ini agak susah sih jawabnya karena menurutku aku belajar banyak hal dari masing-masing
bidang yang aku tekuni. Misalnya dalam bidang ekstrakurikuler, aku berfokus di public speaking MUN. Aku belajar banyak dari kenal orang, networking. Aku kenal rata-rata mapres di setiap kampus itu ya karena aku ikut MUN gitu. Dan aku bisa punya confidence dan aku bisa punya sebegini banyaknya prestasi juga aku dididik di tempat di MUN itu sendiri gitu. Tapi di sisi lain selain ekstrakurikuler di organisasi nih ketika aku menjadi presiden sebuah organisasi di tingkat UI itu juga aku belajar banyak gitu presiden FPCI gitu. Di mana bahwa setiap fakultas setiap jurusan itu punya keberagamannya, punya perbedaan kultur dan budaya, cara ngedeketin orangnya juga beda-beda, cara kerjanya beda-beda. Itu juga aku belajar banyak di gimana kita ngehandle orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Terus dari segi akademis misalnya, aku juga ngerasa seneng banget ketika aku dipercayai misalnya menjadi mapres, menjadi terbaik karena pada akhirnya di situ aku ngerasa ya udah selama ini yang aku pelajari itu membuahkan hasil gitu. Tapi lebih daripada itu, aku juga ngelihat perjalanan akademisku ini juga banyak dibantu sama teman-teman, banyak dibantu sama dosen-dosen, dan aku harus berterima kasih juga sama mereka. Jadi sebenarnya seni pun memberikan aku pelajaran gitu bahwa aku bisa tetap berprestasi tapi melakukan hal yang aku senangi gitu, yaitu aku lomba puisi dan aku menang dan sebagainya gitu. Jadi setiap hal itu punya kenangannya masing-masing. Aku hanya perlu belajar dan mensyukuri. Jadi kalau ditanya pengalaman terbaik ada di mana, semuanya pengalaman yang sangat baik. Gak ada yang terbaik. Aku tidak pernah yang namanya menyesali masa lalu. Yang ada aku belajar dan aku melihat nilai positifnya dari itu. Gitu sih. Maaf ya kalau nggak menjawab. Menjawab kok, Kak. Dan menjawabnya juga ini udah sekaligus gitu, Kak. Udah dijawab semua jadinya. Aduh. Gak apa-apa sih, Kak. Terus juga ya, Kak, kalau misalnya kita mau tahu gitu kan, dari semua gitu kan pelajaran yang udah didapat, pasti kan banyak banget pengalaman-pengalaman tersebut gitu yang bisa diambil gitu pelajarannya. Coba dong Kak gitu, apa sih pelajaran yang emang sampai sekarang nih gitu yang Kakak masih lakuin kayak gitu? Ada beberapa pelajaran. Aduh, ini kita udah kayak kelas nih, kita masuk ke kelas ya. Ada beberapa pelajaran. Sebenarnya yang pertama, ini aku jelaskannya secara singkat aja. Yang pertama adalah mulai aja dulu gitu. Ketika kita udah mulai, kalau kita coba dan kita gagal, ya udah setidaknya kita udah tahu bahwa mungkin itu bukan jalan kita. Daripada nanti kita bertanya-tanya, coba gue dulu ikut, coba gue dulu terjun ke sini, coba gue dulu pernah ikut lomba ini gitu. Daripada bertanya-tanya dan menyesal di akhir, coba aja dulu gitu. Dan ketika kita coba, kita akan tahu jawabannya sebenarnya apakah ini bagian dari diri yang bisa kita gali atau memang ini bukan jalan kita, which is fine gitu ketika kita memilih jalan lain. Yang kedua, ketika kita mencoba pun bukan berarti kita bisa coba dengan gimana ya, bisa coba tanpa persiapan gitu. Aku merasa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk dalam hal persiapan. Yang pertama tentu seperti yang aku bilang tadi, strategic planning kita harus bagus. Kita itu kalau mau bertempur, jangan asal bertempur juga. Kita harus udah siap dengan amunisi kita gitu. Kita persiapan ya sesuai dengan lomba yang kita ikuti atau sesuai dengan target yang mau kita capai. Aku juga menyarankan kita itu untuk selalu merasa bahwa membuat diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, oleh orang-orang yang hebat. Dalam artian, aku itu selama di kampus itu sangat dibantu dengan teman-temanku. Jadi di HIUI itu kita kan punya beberapa wilayah kos-kosan nih. Jadi kos-kosan di UI itu ada banyak gitu. Nah, aku itu di kos-kosan kukusan teknik, di wilayah tekniknya. Nah, aku punya teman-teman namanya Kutek Squad, kukusan teknik squad gitu, yang anak-anak HI-nya. Aku merasa mereka sangat membantu aku, memotivasi aku dari segi banyak hal. Kutek Squad ini isinya orang-orang hebat, mapres ada di situ, ketua-ketua staf BEM UI juga ada kita punya, dan ketua MHI pun teman aku di Kutek Squad gitu. Jadi aku ngerasa Kutek Squad ini in a way membuat aku termotivasi untuk aku juga bisa sekeren mereka gitu. Jadi bukan peer pressure ya, tapi lebih kepada kita melihat orang-orang ini bisa, kita juga bisa. Kita harus belajar dari kemungkinan kebiasaan yang mereka lakukan gitu. Selain daripada itu, teman-teman Kutek Squad ini aku juga, dan HI secara keseluruhan, dan sahabat-sahabatku yang lain, aku juga punya beberapa sahabat lain.
mereka itu sangat suportif gitu. Makanya selalu kelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang yang suportif. Jadi ketika kita menang sebuah lomba, kita nggak takut untuk, guys, gue menang. Tapi kalau kita ngerasa kita takut untuk cerita, guys, gue menang, berarti kita bukan di circle yang baik. Malahan kita takut diejek, apa sih cerita-cerita, apa sih sombong. Nah, berarti itu circle kita nggak suportif. Tapi ketika kita bisa cerita, kalau kita lomba menang atau kita kalah dengan nyaman, itu berarti kita berada di circle yang suportif. Makanya kelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif, tidak hanya dalam artian belajar untuk gimana mereka sukses, tapi juga belajar gimana mereka bisa nerima kita, kekalahan kita, kemenangan kita. Jadi kalau kita share apapun, mereka bisa nerima. Aku ngerasa aku dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, dan aku juga dulu selalu menanamkan mindset, aku nggak pernah takut yang namanya untuk berkomunikasi atau bernetworking atau misalnya bersosialisasi dengan orang-orang yang jauh lebih keren daripada aku. Karena aku nggak perlu minder, instead aku harus belajar. Makanya ketika aku ada temen nih yang kok kalau kata orang tuh caper ya, aku nggak melihat itu caper, aku melihat dia itu yang melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan dia, untuk belajar dari orang-orang keren ini gitu, kenalan sama orang-orang keren ini. Makanya aku juga dekat sama banyak senior, itu juga sangat membantu gitu. Jadi benar-benar circle yourself, surround yourself dengan orang-orang yang positif itu penting gitu. Dan aku ngerasa jauhi yang namanya diri kita dari mentalitas kepiting. Kamu tahu nggak mentalitas kepiting itu apa? Iya Kak, yang kalau misalnya Gimana? Kalau temennya mau maju, dia akan narik-narik untuk udah nggak usah maju lah, bareng-bareng kita aja. Iya benar gitu, makanya aku tuh selalu menanamkan diri untuk berjauh-jauh dari yang namanya mentalitas kepiting. Baik dari orang-orang yang punya mentalitas kepiting biar aku nggak sukses, atau aku jangan sampai punya mentalitas kepiting kepada teman-temanku. Aku mau teman-temanku sukses, jangan sampai aku punya pikiran, kalau aku nggak sukses, temanku juga jangan sukses. Enggak, kalau temanku sukses, I have to be happy. I will learn from them. I will learn from their success story gitu. Dan seneng kan, kecipratan juga gitu, punya teman keren guys, aku punya teman keren gitu. Jadi itu juga hal yang baik, makanya aku juga selalu menanamkan punya orang-orang yang positif. Sama yang terakhir ini sih, gimana ya bahasa Inggrisnya, tolerate failure but do not normalize it gitu. Jadi ketika kita kalah, jangan menghakimi diri sendiri terlalu berat gitu, bahwa setiap orang juga pernah kalah. Kekalahan itu biasa aja, kesalahan itu juga sering terjadi. Kita maafkan diri kita gitu, tapi jangan normalisasi, jangan bikin ini sebagai sesuatu hal yang normal. Instead, kita harus ngelihat gimana sih biar kita nggak kalah lagi, gimana sih biar kita menjadi semakin lebih baik gitu. Tapi jangan sampai kita menghakimi diri sendiri dan ngerasa kita bodoh dan sebagainya. Enggak, it's just kita belum sampai di tahap itu gitu. Jadi tolerate failure, but do not normalize it, gitu. Kalau menurut aku itu hal-hal yang penting untuk istilahnya diketahui lah, yang banyak aku pelajari, yang awalnya aku nggak tahu, tapi setelah aku berjalan dan aku cerita sama teman-teman, aku juga dengar pengalaman teman-teman, itu hal-hal penting yang setidaknya setiap orang perlu tahu. Oke Kak. Benar-benar berarti emang ya Kak, kalau punya circle atau teman yang baik ya akan membawa hal yang positif juga bagi diri kita sendiri itu ya Kak? Benar banget. Nah, terus Kak, kan misalnya ini udah banyak banget nih, Kakak tuh kegiatannya banyak, aktif di delegasi juga kan, terus juga menjadi wisudawan terbaik gitu kan. Gimana tuh Kak, cara Kak Jihan itu menghandle semua itu dengan, ya menurutku tuh pasti membutuhkan effort yang gede banget gitu Kak untuk menghandle semuanya. Bisa dong Kak diceritain gimana? Mungkin ini juga berhubungan sama time management kali ya. Gimana kita mengatur waktu cukup banyak sampai misalnya kita bisa mengikuti berbagai hal dalam satu waktu. Kalau aku sih setidaknya itu punya beberapa tips. Yang pertama, atur jadwal kita berdasarkan prioritas. Jadi ketika aku misalnya dulu itu aku pernah di satu waktu itu aku mau berangkat ke Eropa. Aku baru kepilih presiden organisasi dan aku mau mapres. Dan itu kayak semuanya itu di bulan, aku inget banget, di bulan Februari dan Maret tahun 2019. Nah itu semuanya dikumpul di situ. Untung nggak sakit, ya Allah, alhamdulillah gitu.
Pada saat itu, aku per harinya itu ngatur waktu berdasarkan prioritas. Jadi, misalnya hari ini aku akan memprioritaskan berfokus untuk menyelesaikan permapresan. Ya udah, aku taruh permapresan di paling atas, lalu nanti persiapan ke Eropa dan persiapan untuk organisasinya aku taruh nomor 2 dan nomor 3. Tapi besoknya aku switch lagi gitu. Jadi intinya itu lebih kepada time management kita yang diatur berdasarkan skala prioritas kita yang mana. Taruh itu di paling atas gitu. Ketika itu udah kita taruh paling atas, kita list down dulu kira-kira kebutuhannya akan sebanyak apa. Misalnya ketika aku memilih mapres gitu, itu aku akan mengambil waktu 3 jam sehari istilahnya gitu ya. Ya udah aku taruh dulu waktu aku dan aku pastikan dulu 3 jam per hari untuk mapres itu ada gitu, misalnya gitu. Terus nanti yang keduanya misalnya aku memprioritaskan organisasi nih. Organisasi aku itu ambil berapa jam. Nah, aku juga list down dulu di hari-hari apa aja aku akan sibuk. Jadi aku ngatur jadwalku itu berdasarkan skala prioritas tadi gitu. Dan kemudian bukan berarti ketika kita udah tahu skala prioritas, kita udah master semuanya ya. Enggak, kita juga harus yang namanya mengetahui kapasitas diri. Ini yang banyak orang luput. Sampai pada akhirnya dia sakit. Sampai pada akhirnya kalau dia nggak sakit, dia nggak nyelesain semua kerjaan. Yang ada kita ngebuat diri kita itu kredibilitasnya dipertanyakan. Misalnya nih kayak, aku ikut 15 organisasi, tapi nggak ada satupun yang aku becus kerjanya di situ. Kan itu juga merugikan nama aku kan. Merugikan orang lain juga gitu. Jadi, aku juga mengenali diri. Kalau aku itu kebetulan orangnya ekstrovert 97%. Jadi kayak aku tuh energinya nggak habis-habis gitu kan. Ya udah aku merasa aku bisa ngambil semuanya, tapi ada temanku kok yang sukses keren ke luar negeri juga dengan menulis. Kenapa? Karena dia introvert, dia nggak bisa bersosialisasi dalam waktu yang banyak, timer yang cukup sempit untuk bersosialisasi. Ya udah dia milih kegiatan-kegiatan yang lebih sesuai. Misalnya kan kalau nulis dia nggak harus ketemu banyak orang kayak aku organisasi lomba ini itu mapres dan sebagainya. Dia lomba menulis ke luar negeri juga. Jadi selain kita time management berdasarkan prioritas, kita juga harus mengenali kapasitas diri kita semana gitu. Aku pernah sih sakit waktu itu, tahun 2017 tuh aku sakit parah, sampai nggak bisa bangun. Itu aku waktu itu jadi sekretaris sebuah acara yang sangat penting, dan aku hari itu juga ada sebuah presentasi di kelas yang sangat penting, yang presentasi per semester. Dan di saat itu juga, di hari yang sama, aku harusnya presentasi sebuah paper di sebuah konferensi. Karena aku sakit, tiga-tiganya aku nggak hadir, diwakilin orang semuanya. Dan it's a mistake that I made, that everyone has to learn, bahwa know your self limit gitu. Walaupun aku nih extrovert 97%, aku punya kapasitas baterai yang tinggi, tapi kan juga aku punya tubuh yang harus dijaga gitu. Nah itu juga penting untuk dijadikan konsiderasi. Gitu. Oke. Kalau misalnya kita bicara dari tadi gitu kan Kak, itu semuanya kesuksesan Kakak gitu kan, semuanya tuh hal-hal yang memang kita lihat, wih keren banget sih Kak Jihan gitu, kok bisa sih Kak Jihan gitu. Tapi ini orang-orang nggak ada yang tahu nih gimana sih gitu kan, Kak Jihan itu pernah nggak sih ngalamin yang namanya kegagalan sebelumnya? Waduh. Ya teman-teman, setiap orang pernah gagal. Yang kalian di sosmed, di Instagram dan di LinkedIn itu bagian berhasilnya aja gitu loh. Itu hal yang pertama ya yang harus diketahui. Semua orang pernah gagal, termasuk aku. Kan tadi pertanyaannya kapan sih aku gagal? Pernah nggak aku gagal? Pernah aku gagal. Aku dulu tahun pertama ketika aku mau daftar MUN, aku itu daftar 4 delegasi apa 3 delegasi aku lupa. Aku baru keterima di yang ketiga kalau nggak salah. Di yang akhirnya aku ke Australia. Yang sebelumnya itu aku daftar 2 delegasi, ada yang untuk ke Singapura sama untuk ke Eropa. Di situ aku gagal gitu, dan tapi aku nggak menutup diri untuk kemungkinan-kemungkinan lain. Ketika aku gagal di Singapura dan untuk yang ikut ke Singapura dan ke Eropa itu, aku merasa oh memang pantas aku gagal. Toh orang yang keterimanya lebih berpengalaman dari aku. Toh orang yang keterimanya udah beberapa kali MUN. Dalam artian bukan aku mengutuk diri sendiri aku lebih jelek dari mereka, tapi mereka lebih berpengalaman. Seharusnya ketika mereka lebih berpengalaman dan mereka berhasil masuk, yang harus aku lakukan adalah mencari pengalaman dan mencari celah agar aku bisa juga masuk dan berpengalaman gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget, aku gagal di 2 delegasi pertama yang aku daftar, ya udah aku ikut delegasi yang ketiga.
Dan alhamdulillahnya di delegasi yang ketiga ini aku keterima di delegasi yang ke Australia. Dan ternyata delegasi yang ke Australia ini, kalau dilihat di strata perlombaannya itu bahkan sebenarnya lebih tinggi dari yang delegasi-delegasi yang sebelumnya aku ketolak. Karena kita kan juga maksudnya punya klasifikasi lah. Kalau misalnya kita ikut lomba apa, itu kan lombanya urutannya ada urutannya gitu kan, yang mana yang paling keren, mana yang gimana. Kebetulan aku ternyata keterimanya di delegasi yang menurutku, yang menurut orang-orang juga memang stratanya lebih tinggi dari yang aku gagal tadi. Bukan berarti aku menurunkan gimana ya, mendiskreditkan delegasi yang tadi karena nggak milih aku, bukan. Tapi toh buktinya dengan aku ikut delegasi seleksi yang tadi yang aku gagal, aku jadi belajar kan, makanya aku bisa keterima di delegasi yang lebih keren gitu. Jadi dari situ aku merasa bahwa ya udah, sebelumnya bukan rezeki aku belum cukup persiapan, aku belum cukup mengenal sirkuit ini, dan sekarang aku keterima di delegasi yang lebih prestisius, dan aku sudah siap gitu. Jadi what I learned from my mistake adalah, when I see the potentials in a field and I think like I enjoy the field, I just keep on doing it until I think that I am well prepared enough, experienced enough, dan punya enough knowledge untuk kemudian berperang lagi gitu. Jadi ketika udah gagal, ya nggak usah berhenti gitu. Kalau memang ngerasa ini jalannya dan kamu senang ngelakuin ini, just keep on doing it. Tapi ketika kamu gagal dan kamu ngerasa bahwa sebenarnya ini memang bukan jalan kamu, it is totally fine, sangat oke, sangat nggak apa-apa bagi kamu untuk mencari jalan lain. Karena nggak semua orang punya jalan yang sama. Kamu nggak harus nge-copy jalan aku gitu. Vina nggak harus ngikutin lomba-lomba yang aku ikutin gitu. Tapi when you have a failure, ya udah refleksikan aja. Kalau kamu mau keep on doing it, keep on doing it. Tapi ketika kamu ngerasa ini juga bukan ranah kamu, cari sesuatu yang lain gitu. Itu juga manusia biasa, kita manusia biasa, kita punya kekurangan kelebihan yang kita belum tahu aja di mana gitu. Keep on searching for it. Gitu. Gitu kan Kak. Kalau misalkan gitu kan Kak, kalau teman-teman yang lain kan belum tentu nih Kak bisa berpikiran seperti Kakak. Bagaimana sih caranya kayak gitu kan? Apa sih Kak yang harus teman-teman lakuin gitu kan agar saat dia gagal, saat dia down gitu kan, dia bisa bangkit lagi gitu Kak untuk terus gitu melakukan apa yang dia ingin, apa yang untuk mengejar kesuksesan itu gitu Kak. Nah, aku selalu bilang ini sih, ketika kita gagal dan kita berhenti, orang akan ingat kita gagal. Tapi ketika kita gagal, oke, kita gagal. Kita coba lagi sampai kita menang. Orang akan nyelamatin kita. Dan yang orang ingat itu kita menang. Orang lupa kita kalah. Pun kalau diingat, oh dia pernah kalah. Tapi dia akhirnya menang gitu. Makanya aku selalu bilang, ketika kamu gagal, dan kamu merasa kamu punya potensi di situ, tapi kamu belum berhasil aja, just keep on doing it sampai akhirnya kamu menang gitu. Dan aku ngerasa, jujur ya, ada beberapa orang yang motivasinya beda-beda kan. Aku salah satu motivasinya adalah, gimana aku nggak mau ngecewain orang-orang yang aku sayang gitu. Makanya ketika aku gagal, aku juga akan keep on pushing through untuk orang itu nggak ingat aku sebagai orang yang gagal, tapi orang yang mencoba lagi dan sukses. Makanya when you fail on something, just keep on doing it gitu. Dan ketika kamu merefleksikan dan ini nggak cocok sama kamu, ya udah cari jalan lain gitu. Kamu akan sukses di bidang lain gitu. Menurutku gitu sih cara untuk ngehandle kegagalan. Karena gimana ya? Aku juga harus bilang bahwa kegagalan orang kan case-nya beda-beda ya. Cari aja kira-kira kamu cara bisa bangkit dari kegagalan itu gimana. Kalau secara general itu ya kayak tadi, kita ngelakuin hal itu lagi sampai kita bisa. Tapi kalau untuk dalam waktu jangka pendek, misalnya how to handle failure, apa nangis atau gimana, setiap orang tuh beda-beda. Ada temenku, dia itu cara ngehandle kegagalannya adalah dia nge-reward dirinya sendiri. Jadi dia pergi nonton, pergi makan, berfoya-foya. Ya nggak apa-apa, yang penting dia seneng lagi, punya semangat lagi, bangkit lagi gitu. Dan akhirnya keep on doing it gitu kan. Kalau aku sendiri lebih prefer aku istirahat, tidur, dan nanti aku nyanyi-nyanyi, aku masak, aku seneng masak, aku seneng nyanyi-nyanyi. Jadi that's my coping mechanisms. Jadi itu sih, dalam jangka pendek just do your coping mechanisms, dan dalam jangka panjang just keep on doing it sampai kamu diingat sebagai orang yang berhasil di bidang itu gitu. Oke. Gitu teman. Kita lanjut nih Kak. Jadi sharing-sharingnya
kan berarti kan kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya kita lihat gitu kan kemampuan gitu kan, kualitas diri seseorang gitu. Gimana Kak langkah pertama atau langkah awal yang harus dilakukan agar seseorang itu bisa tahu nih kalau oh ini nih kemampuan gue di sini gitu. Oh ini nih kualitas gue tuh di sini. Itu gimana sih Kak cara mengetahuinya? Kita nggak akan tahu sampai kita mencoba. Itu benar. Dulu cara kita mengetahui gimana ya? Pertanyaannya adalah gimana kita mengetahui skills atau kekuatan kita ya? Ya kita harus mencoba hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakuin. Jadi gini, kita punya comfort zone nih. Comfort zone kita A, B, C. Oke, kita udah tahu itu skills kita. Ya which is ya kita harus mengembangkan itu, menunjukkan itu sebagai salah satu yang bisa selalu kita jual gitu. Tapi kita juga jangan lupa ngelihat possibility lain. D, E, F itu, kamu nggak akan tahu kamu punya skills di situ atau enggak sebelum kamu mencoba kan. Makanya ketika kamu mencoba pun, kamu harus siap dengan konsekuensi kalah. Kamu juga harus siap dengan konsekuensi kalau seandainya kamu nggak berhasil di situ gitu. Yang penting kamu mencoba aja dulu. Dan nanti ketika kamu udah mencoba banyak hal, kamu akan tahu kamu akan mau berfokus di mana. Aku bilang ini contohnya gini juga sih. Mungkin ini bukan skills ya, tapi kasusnya mirip. Ketika aku di awal aku pengen jadi ketua organisasi seperti yang aku bilang tadi, kan aku punya banyak pilihan organisasi dong. Aku itu ikut loh. Aku itu ikut semua organisasi yang aku sebutin tadi sebagai pengurus, tapi pengurusnya staff. Dengan begitu kan aku mengenal organisasi itu dari dalam kan. Ketika aku udah mengenal, baru kemudian aku bisa memilih. Same goes to your skills. We have a lot of skills yang bisa kita kembangkan untuk kita jadikan potensi diri. Tapi kita nggak akan tahu kita skills-nya ada di mana sebelum kita mencoba untuk terjun, melihat skills ini eksekusinya secara langsung gitu. Makanya lomba menulis, lomba aja. Lomba public speaking, lomba aja gitu. Semuanya diikutin sampai kemudian nanti kamu akan tahu di mana yang kamu paling ngerasa oke. Nah, dari situ kamu bisa analisis SWOT, strength, weakness, threat, opportunities, kamu gimana. Dalam artian kalau memang kamu punya strength di situ dikembangin, kamu punya weakness bisa diperbaikin, dan kalau kamu punya opportunity itu misalnya hal-hal aspek dari luar yang mendukung, misalnya kayak aku nih kenal sama petinggi-petingginya, atau misalnya aku nih kenal sama orang-orang yang jago di MUN gitu ya, aku belajar dari mereka gitu. Nah itu opportunities, dan aku akan sangat mengoptimalisasi itu. Sama kalau aku punya threat misalnya gitu, nah aku work on it gitu, try to work on it. Jadi the best way to know your skills is to actually try the skills gitu. And is it for you or not? If you are happy doing it, even though you can't do it at first, you just have to keep on doing it. Karena that what makes you happy. Biasanya what makes you happy will lead you to something gitu. Happiness the key. Happiness the first ya Kak. Of course. Kalau misalnya nih ya Kak, kita udah tahu gitu kan, oh this is gitu kan, ini adalah skillku gitu kan, ini adalah kemampuanku. Nggak mungkin kita akan stuck gitu kan, stuck di diem aja, oke kita gini-gini aja gitu. How to improve Kak? How to improve skill, quality gitu, gimana Kak? How to improve skills and quality. Stuck. Oh ini aku mau bilang. Kita stuck di situ-situ aja. Biasanya itu karena dua hal. Yang pertama, karena kita nggak punya waktu untuk merefleksikan diri dan melihat di mana kita bisa improve. Dan yang kedua, ya kita memang don't try hard enough untuk improve. Makanya aku selalu bilang, misalnya gini, aku ikut MUN ya, ada temenku tuh ikut MUN sampai 100 gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi dia nggak punya waktu untuk yang namanya merefleksikan gitu. Apa sih yang kurang gitu? Apa sih yang belum dia punya? Karena dia fokusnya kuantitas, bukan kualitas. Aku ikut MUN tuh nggak sebanyak itu. Tapi ketika aku ikut MUN, aku akan pastikan aku menang. Makanya aku belum pernah kalah. Dan makanya aku pun ikut MUN-nya nggak sebanyak itu. Tapi MUN yang aku ikuti, MUN yang prestisius. Jadi setiap kali aku mau ikut MUN, aku ada waktu untuk mempersiapkan diri. Melihat di performanceku yang lalu kurangnya apa, dan aku mempersiapkan diri untuk
performance yang kedepannya apa. Jadi aku ikut MUN as efficient as possible, bukan as many as possible. Jadi ketika kita mau improve skills, kita juga nge-improve skills-nya secara efisien mungkin, bukan sebanyak-banyak mungkin. Dengan begitu, aku punya waktu dong untuk self-reflection. Apa ya yang kurang? Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang masih bisa aku gali lebih dalam? Di situ kan aku akan lebih banyak improvement-nya daripada aku ikut terus. Tapi aku nggak bisa, nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Sama satu lagi ini sih, I didn't try hard enough. Kadang-kadang itu kita bukan nggak improve, cuman kita males aja ngelihat sebenarnya apa sih hal-hal lain yang masih bisa kita coba kembangkan gitu. Karena kita udah ngerasa cukup. Itu ego semua orang. Menurutku, having the confidence bahwa kita udah menjadi yang terbaik di bidang ini itu nggak apa-apa. Dalam artian kita motivasi diri. Tapi jangan sampai lupa bahwa pun orang yang paling keren di dunia ini terus belajar. Gini, misalnya siapa ya? Albert Einstein lah. Anggap dia orang udah paling keren misalnya di masanya pun. Di situ pun dia masih mencoba mencari hal-hal baru untuk dia ketahui, untuk dia pelajari. Same goes to us. Gak apa-apa kita punya kepercayaan diri bahwa kita yang paling keren di bidang ini. Tapi orang yang paling keren pun punya tanggung jawab untuk terus menjadi lebih baik. Jadi kita bisa mempertahankan titel paling keren kita. Jangan ada ego bahwa kita nggak mau belajar lagi gitu. Menurutku stuck itu karena dua hal itu sih. Karena either we do it too much atau we don't do improvements at all gitu. Gitu sih. Berarti keep doing it and improve your skill ya Kak, pastinya. Nah, apa namanya Kak? Aku mau lanjut lagi. Apa sih Kak harapan Kak Jihan gitu kan? Dengan apa harapan untuk pencapaian Kakak gitu jangka pendek dan juga jangka panjangnya? Waduh, ini pertanyaan yang sulit sih. One thing I wanna tell everyone, kan aku udah lulus nih ya ceritanya. Aku umurnya 21. Aku tuh harusnya angkatan 98, tapi aku 99. Ya ini masa-masanya krisis lah, quarter life crisis. Atau krisis-krisis kita bingung mau nentuin arah kita. I would say bahwa menemukan jati diri atau menemukan kita mau jadi apa itu sebenarnya a lifetime journey. Dalam artian, sepanjang kehidupan kita itu kita akan terus mencari tahu, kita akan terus figuring out apa yang mau kita lakukan gitu. Nah kebetulan sekarang ini aku lagi di masa-masa dilema nih, kan misalnya masa kuliah udah kelar ya, di kuliah ya udah tahu lah mau jadi mimpin organisasi, mau ke luar negeri, mau lomba, mau menang, mau mapres dan sebagainya, kuliah udah. Ini kan masanya sekarang aku untuk di professional field untuk kerja kan, aku udah lulus. Sebenarnya sekarang aku lagi galau sih. Sekarang aku udah kerja ya teman-teman. Aku udah kerja jadi CEO office analyst di sebuah proptech company. Dan aku enjoy, aku senang gitu. Tapi aku juga sekarang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya untuk long term aku mau jadi apa? Jadi kalau pertanyaannya long term, short termnya mungkin ya aku menjalani kerjaan aku yang sekarang atau mungkin mencari kerjaan baru, tapi just find the job that I think I'll be happy to work for the rest of my life. Long termnya, aku akan settle di job yang aku rasa akan membuat aku happy. Dan sekarang aku galau sih, teman-teman, curhat dikit ya, kayak aku galau, apakah aku mau jadi dosen, apakah aku mau jadi diplomat, apakah aku mau sekarang lanjut, kan aku kerja di korporat dan startup, apakah aku mau fokus di korporat dan startup. Jadi, ya, just pray for me, doain aku selalu diberikan kebahagiaan, kekuatan, dan diberikan kerjaan yang sesuai dengan passion aku gitu. Ya, in the short term aku mau kerja yang sesuai dengan minatku. In the long term, ya sukses di bidang yang aku tekuni, memiliki keluarga bahagia. Who knows, ya kan? Ya haruslah ya memiliki keluarga yang bahagia dan bermanfaat untuk orang-orang banyak, membahagiakan orang tua, dan ya basic lah ya, kayak gitu, nggak ada yang special gitu, basic aja. Ini for the last question ya Kak, Kakak kasih dong Kak motivasi ataupun pesan-pesan, dan Kakak bisa juga kasih close statement Kakak untuk kita semua nih, teman-teman Bala Muda. Aku mau bilang gini sih, banyak orang itu enggak berhasil bukan karena dia nggak bisa,
bukan karena jalannya nggak ada, tapi dia nggak memulai. Makanya aku selalu bilang ke semua orang, just try and do it. Gitu. Just jump to it and see what are the options, how it will lead you to gitu. Karena pada akhirnya kalau misalnya kamu terlambat itu untuk mencapai ke suatu tujuan, itu karena kamu telat memulai gitu. Makanya biar kamu lebih cepat sampai di tujuan daripada orang lain, ya kamu harus lebih cepat juga memulai. Makanya just do it gitu. Karena pada akhirnya ketika kamu mencoba, kamu setidaknya punya 50% kemungkinan berhasil, 50% kemungkinan gagal. Tapi ketika kamu nggak mencoba sama sekali, possibility kamu untuk berhasil itu kan 0% dan kegagalan kamu 100%. Just do it as soon as possible supaya kamu lebih cepat sampai di tujuan. Dan pada akhirnya surround yourself dengan orang-orang yang positif, dengan orang-orang yang suportif, dan terus belajar, gali potensi diri, jangan lengah gitu. Tapi di sisi lain, mental health is important. Kenali batasan diri, jangan sampai kamu juga nge-push diri kamu sampai ke limit dan kamu sakit. It's gonna be a loss for you. Know yourself. And hopefully dengan perencanaan yang matang seperti strategic planning yang aku bilang tadi, kamu akan bisa mencapai target kamu. Gitu. Oke. Dan ini udah nggak kerasa banget, ternyata udah panjang banget sharing-sharing sama Kak Jihan. Thank you so much untuk Kak Jihan. Udah cukup lama sih Kak, kayaknya nih. Tapi terima kasih banget Kak untuk sharing-sharing pengalamannya. Karena pasti teman-teman semua yang denger itu sangat termotivasi sih Kak. Karena aku rasa aku juga pas ngedenger, wah keren banget gitu kan. Umurnya baru 21 tahun, tapi udah wow ini gitu. Jadi alhamdulillah banget kita udah selesai kan. Jadi semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran yang udah Kak Jihan kasih juga kan gitu. Dan jangan lupa untuk selalu dengerin RDK FM pastinya dong di 107,9 RDK FM, komunitasmu inspirasimu. Apalagi yang sering ditunggu-tunggu adalah program RBB, RDK Bincang Bintang, karena selalu ngundang bintang tamu yang berprestasi Kak. Jadi Vina pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for listening RBB.